Cara cerdik Nova Arianto seleksi pemain timnas Indonesia U20. Pemain berdarah Maroko banggakan Indonesia. Bocoran terbaru lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pemain naturalisasi yang masih konsisten di Liga Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space. Garuda Space dan Garuda Space selalu yang kita reaksi ya, karena dia memberikan kita informasi yang sangat valid. Jadi yang salah satunya adalah lawan timnas Indonesia di FIFA Series tahun 2026. Yang kedua, pemain naturalisasi yang masih konsisten bermain di Liga Tanah Air. Cara cerdik Coach Nova Arianto seleksi timnas U20. Dan yang terakhir, pemain berdarah Maroko Belanda banggakan timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Mulai hari ini, sorotan tertuju ke masa depan timnas Indonesia. PSSI disebut tak mau buang waktu di jeda internasional, dan bocoran calon lawan Garuda di FIFA Series 2026 pun akhirnya terkuak ke publik. Perlu diketahui, ajang ini disebut akan diikuti total 4 negara, termasuk timnas Indonesia sendiri, dengan format tiap tim hanya menjalani 2 pertandingan, bukan 3 laga penuh seperti turnamen biasanya. Salah satu calon lawan disebut St. Kitts and Nevis, tim yang sempat tersingkir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Selain itu, bocoran dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut satu lawan lain berasal dari Eropa dan saat ini menempati peringkat 75 dunia. Well, mengacu ranking FIFA terbaru, kandidat kuatnya adalah Finlandia, wakil Eropa Utara yang cukup disegani karena koleksi pemain topnya. Nama-nama seperti Joel Pohjanpalo yang memperkuat Palermo, Lukas dari AS Monaco hingga Benjamin Kalman, Hannover 96 disebut bakal jadi ancaman nyata. Meski top skor sepanjang masa Finlandia, Tebu Pukki sudah pensiun, kualitas tim ini tetap menarik untuk dihadapi. Duel melawan tim Eropa tentu jadi uji coba menarik bagi timnas Indonesia, sekaligus kesempatan Garuda untuk membuktikan diri di kancah internasional. Dengan jadwal 2 pertandingan singkat setiap menit di lapangan bakal krusial. Pertanyaannya kini, sanggupkah timnas Indonesia menunjukkan taringnya dan meraih kemenangan di FIFA Series 2026? Maret 2026 bakal jadi momen seru untuk penggemar sepak bola tanah air saat Garuda diuji menghadapi tim-tim dari 2 benua berbeda. Jadi, siap-siap deh, karena aksi timnas Indonesia dijamin bakal bikin deg-degan dan penuh drama. Di tengah banjir talenta naturalisasi Eropa seperti Jahid Zas dan Tom Hai, para senior naturalisasi ternyata masih eksis dan garang membuktikan kualitas mereka tak luntur. Kita masih ingat dengan Ezra Walian? Ya, dulu dirinya digadang-gadang jadi andalan lini depan timnas U23. Setelah sempat kesulitan beradaptasi di PSM Makassar dan Persib Bandung, striker 28 tahun jebolan Ajax dan Almer City ini menemukan ritmenya di Persik Kediri. Musim ini, ia sudah main 11 laga, mencetak 4 gol dan 6 assist, tetap jadi tumpuan macan putih. Di timnas senior, Ezra mengemas 9 penampilan dan 3 gol. Tak kalah mentereng, Ilija Spasojevic, ujung tombak Bayangkara FC, tetap tajam meski sudah 38 tahun. Spaso andalan tim, termasuk saat membawa Bayangkara promosi dari Liga 2. Musim ini, ia tampil 12 laga dan mencetak 3 gol, sementara catatan timnasnya mencapai 4 gol dari 7 penampilan, bukti ketajamannya belum pudar. Stefano Lillipali juga masih eksis bersama Dewa United. Usianya 35 tahun, namun gelandang asal Belanda ini rutin dimainkan, sudah mencatat 13 laga, 1 gol dan 1 assist musim ini. Di timnas, Lillipali mengumpulkan 33 laga dan 3 gol, bahkan sempat dipercaya Patrick Kluivert di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir, Diego Michels, setia di Borneo FC, baru bermain 1 menit musim ini, tapi catatan timnasnya tetap 3 laga. Intinya, meski usia tak lagi muda dan talenta baru bermunculan, para pemain naturalisasi lama membuktikan satu hal. Pengalaman dan konsistensi selalu punya panggung sendiri. Kadang, yang senior justru yang paling setia menjaga kualitas dan menginspirasi generasi baru. Di dapur pacu timnas U20, Nova Arianto bikin revolusi gila tapi positif. Pelatih ini serius banget cari pemain, bahkan cara seleksinya yang cerdik terungkap dan bikin banyak orang penasaran.
Perlu diketahui, melansir laman resmi PSSI, mantan pelatih Timnas U17 ini menggelar seleksi tahap awal di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, tepatnya di Bekasi dari 2 hingga 10 Desember 2025. Seleksi dibagi 2 sesi dan fokus utama Nova adalah mencari pemain kelahiran 2007 ke bawah. Namun, bukan sekedar fisik atau teknik yang dilirik, Nova menekankan kemampuan para pemain untuk memahami gameplay yang ia rancang, memastikan mereka bisa mengeksekusi filosofi tim di lapangan. Ia bahkan menegaskan tidak memandang latar belakang pemain, melainkan bagaimana mereka mampu mengikuti instruksi pelatih dan menampilkan performa terbaik. Lebih menarik, Nova juga merencanakan serangkaian laga uji coba sebagai bagian dari seleksi. Menurutnya, PSSI dan Direktur Teknik Alexander Zwier sudah menyetujui rencana ini untuk menyiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027. Rencananya, Timnas U20 akan menggelar hingga 11 laga uji coba, termasuk ajang AFF Cup U19 2026 yang menyediakan 5 pertandingan sebagai pemanasan. Jika semua berjalan mulus, hanya 6 laga tambahan yang diperlukan sebelum kualifikasi Piala Asia akhir 2026. Nova menegaskan, tujuan utama seleksi ini adalah mendapatkan pemain yang bisa tampil maksimal, menguasai filosofi tim, dan siap menghadapi tantangan besar. Strategi cerdik ini diharapkan bisa menelurkan generasi emas baru yang bukan hanya berbakat, tapi juga cerdas bermain. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai proses seleksi para pemain Timnas Indonesia U20 kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa sangka, bakat muda Indonesia kini hadir dari kombinasi yang jarang ditemui. Biasanya darah Maluku atau Jawa, kali ini muncul pemain keturunan Maroko yang bangga mengibarkan nama Indonesia. Yaps, namanya Ryan Rudberg, bocah ajaib 13 tahun asal Den Bosch, Belanda yang mulai mencuri perhatian di ranah sepak bola junior. Meski masih belia, talenta striker keturunan Indonesia ini bikin mata pencari bakat terbelalak. Posisi utama sebagai penyerang tengah makin disokong kaki kanan yang jadi senjata andalannya, sementara postur tubuhnya mendukung permainan agresif dan lincah di lapangan. Ryan punya darah Belanda, Indonesia, dan Maroko. Kakek dan neneknya berasal dari Malang dan Madura, sementara ayahnya berdarah Maroko, membuat kombinasi budaya dan genetiknya unik. Ia bangga dengan akar Nusantaranya yang sering ia sampaikan di media sosial. Sebelum namanya mencuat, Ryan diasah di klub lokal CHC Den Bosch. Kini, ia disebut sudah mendapat kontrak lisan dari raksasa Eredivisie PSV Eindhoven. Pelatihnya menilai langkah ini strategis untuk mempercepat perkembangan bakatnya. Kontrol bola, insting menyerang, dan ketajaman mencetak gol membuatnya sulit ditandingi lawan. Ryan punya ambisi besar menghadapi tantangan lebih kompetitif, menjadikan langkah ke PSV bukan sekedar pindah klub, tapi peluang emas menuju karir profesional gemilang. Dengan darah Indonesia mengalir di nadinya, PSSI punya kesempatan memantau dan mungkin membawanya ke skuad Garuda di masa depan. Ryan Rudberg jadi bukti bahwa talenta diaspora bisa kembali membanggakan tanah leluhur, sekaligus membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Masa depan striker muda ini jelas menjanjikan, baik di Eropa maupun di Nusantara. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.